Wafatu ummihi bil abwa, meninggal ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah Abwa. Qaddara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusaba bi mauti ummih kama usiba bi mauti walidihi min qablu. Wa inda makinin janinan kama marra ma'ana. Ditakdirkan, ditentukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tertimpa musibah wafat ibundanya sebagaimana telah mendahului wafatnya ayahnya. Sebelumnya saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kondisi janin, itu sudah kita bahas. Nabi terlahir dalam keadaan yatim, kemudian ditinggal oleh ibundanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kepedihan yang sangat luar biasa dari kecil. Qala Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, haddatsani Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hizam. Aku diceritai oleh Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm bahwa Umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aminah tuwfiyat wa huwa ibnu sitti sinin fil abwa baina Makkah wal Madinah. Saat ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi berusia 6 tahun di daerah Abwa, meninggalnya antara Makkah dan Madinah. Bukan 6 tahun pas ya, belum 6 tahun, belum genap 6 tahun, jalan 6 tahun. Wa kanat qad qadimat bihi ala akhwalihi ay akhwali jaddihi Abdul Muttalib min Bani Adi bin Najjar tuzayyiruhu iyahum. Lah, proses wafatnya beliau itu pulang dari mengunjungi paman-pamannya Nabi. Yang dimaksud paman-pamannya Nabi itu adalah akhwal jaddihi, saudara daripada ibunya Abdul Muttalib, saudara-saudaranya ibunya Abdul Muttalib, Bani Adi bin Najjar, membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk mengunjungi mereka. Famatat wa hiya raji'atun bihi ila Makkah. Sayyidah Aminah meninggal saat pulang menuju ke Mekah. Jadi di usia 5 tahun lebih, hampir 6 tahun itu Nabi diajak oleh ibundanya ke Madinah untuk silaturahim. Begitu pula diceritakan untuk mengunjungi, berziarah ke makam ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa la'allaha qasadat aidan ziyarat qabri abihi Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi mungkin juga dimungkinkan saat itu untuk mengunjungi makam ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, karena beliau meninggal di Madinah. Sebagaimana sudah kita bahas dulu, bahwa beliau meninggal saat di kota Madinah setelah pulang dari Syam. Setelah pulang dari Syam, sakit di kota Madinah, meninggal di kota Madinah. Fa'an Ibni Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Aminah binti Wahab. Dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ibundanya yaitu Aminah binti Wahab. Falamma balagha 6 sinin kharajat bihi ila akhwalihi Bani Adi bin Najjar bil Madinah tazuruhum bihi. Ketika Nabi sudah berusia 6 tahun, Sayyidah Aminah mengajak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke Madinah ke saudara-saudara ibunya Abdul Muttalib, Bani Adi bin Najjar. Wa ma'ahu Ummu Aiman tahdinuhu, yang membarengi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain ibundanya yaitu Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Wahum ala ba'irain, menggunakan 2 onta perjalanan itu. Fanazalat bihi Darun Nabighah, tinggalnya di Madinah di Darun Nabighah. Fa aqamat bihi indahum syahran, tinggal di kota Madinah selama sebulan. Ya, enggak seperti sekarang ya. Perjalanannya aja dulu ya seminggu, 8 hari.
2 minggu. Kalau ke sana cuma sehari dok, sakti. Ya. Di sana sebulan baru balik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru umuran kanat fi muqamihi dzalik. Rasulullah itu saat sudah di kota Madinah, sudah menjadi rasul, itu mengingat-ingat kejadian-kejadian saat Nabi tinggal di kota Madinah di waktu 1 bulan itu. Lamma nadhara ila utumin hisni Bani Adi bin Najjar fil Madinah arafahu. Ketika Nabi itu sampai di kota Madinah setelah waktu hijrah, itu melihat bentengnya area Bani Adi bin Najjar di Madinah. Nabi tahu, oh ini bentengnya Bani Adi bin Najjar. Di kejadian di usia 6 tahun teringat sampai Nabi saat hijrah di usia 53 tahun. Beliau berkata, kuntu ulaibu anisatan jariyatan minal ansar. Aku dulu bermain dengan Anisah, seorang budak daripada kaum Ansar, seorang anak kecil dari Ansar. Ala hadhil atam, ya, di area benteng ini, kata Nabi. Jadi Nabi menceritakan, dulu aku waktu kecil main di sini sama beberapa anak. Wa kuntu ma'a ghilman min akhwali nutayyiru ta'iran kana alaihi yaqa. Dulu aku bersama beberapa anak kecil dari paman-pamanku, yaitu keturunan Bani Adi bin Najjar, menerbangkan burung-burung yang turun ke situ. Jadi itu Madinah itu banyak, ya, di Madinah itu banyak burung merpati turun. Nanti kita lari di situ terbang. Nah itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih kecil. Wa nadhara ila dar fa huna nazalat bi ummi. Melihat ke rumah tempat darun Nabi itu, Rasulullah mengatakan, ya disinilah aku tinggal bersama ibuku waktu itu. Wa fi hadhihi dar qabru abi Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, di rumah ini makam ayahku Abdullah bin Abdul Muthalib. Wa ahsantul aum ay as-sibaha fi bi'ri Bani Adi bin Najjar, dan aku bisa berenang ya di sini. Jadi diceritakan oleh Nabi masa kecilnya itu saat Nabi hijrah ke Madinah. Wa kana qaumun minal yahud yakhtalifuna yanduruna ilaih. Ada beberapa orang dari orang Yahudi itu silih berganti memerhatikan Nabi. Ya, silih berganti memerhatikan Nabi saat Nabi di kota Madinah saat masih kecil itu. Faqalat Ummu Aiman fasamitu ahadahum yaqul. Ummu Aiman mendengarkan di antara mereka ada yang mengatakan, huwa nabiyyu hadhil ummah wa hadhihi daru hijratih. Ummu Aiman mengatakan, aku dengar mereka itu ada yang ngomong, ini anak ini nabi umat ini nanti. Jadi nabi bakal anak ini. Dan tempat ini adalah bakal jadi menjadi hijrahnya. Memang sudah diceritakan di dalam Taurat ataupun Injil tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat hijrahnya disebutkan, ya diceritakan. Makanya orang-orang al-Yahud an-Nasara, sebagaimana kita bahas kemarin, mereka itu tahu Nabi seperti tahu anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengenal Nabi itu seperti mengenal putra-putra mereka sendiri. Tapi falamma arafu kafaru bih. Ketika mereka mengetahui, sudah tahu hakikatnya, ternyata mereka mengkufuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wa'ina dzalik, ya mereka memperhatikan hal tersebut. Summa raja'at bihi ummuhu ila Makkah. Kemudian setelah sebulan dibawa pulang oleh ibundanya ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanu bil Abwa tuwfiyat ummuhu Aminah binti Wahab. Ketika sudah di daerah Abwa, meninggal ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Fagabruha hunaka, kuburannya Sayyidah Aminah di sana. Tapi ada riwayat dibawa ke Mekah. Ya, ada riwayat kuburannya jasadnya dibawa ke Mekah, dimakamkan di Mekah. Faraja'at bihi Ummu Aiman ila Makkah. Dibawa oleh Ummu Aiman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Wa kana tahdinuhu, semenjak itu yang mengasuh Rasulullah murni hanya Ummu Aiman. Sebelumnya diasuh oleh Sayyidah Aminah, tapi setelah itu diasuh oleh Ummu Aiman. Wa inda mahtudirat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Rasyah. Ketika
Sayyidah Aminah itu naza, Nabi berada di kepalanya, kepada kepala Sayyidah Aminah, jadi memperhatikan Sayyidah Aminah gitu saat naza. Fa ughmi 'alaiha, pingsan itu Sayyidah Aminah. Summa afaqat, kemudian tersadarkan. Fa nadarat ila wajhi, kemudian memandang wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qalat, kemudian Sayyidah Aminah mengatakan, baraka rabbi fika min ghulami. Ada riwayat barakallahumma fika min ghulami. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu wahai anak. Miyabnal ladzi fi haumatil himami faja, dalam riwayat naja. Wahai anak yang di bayang-bayang kematian, dia terselamatkan bi'aunil malikil min'ami, dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat. Fudiya ghadatat darbi bisihami, yang nantinya akan diperjuangkan dengan peperangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nyawanya Nabi akan ditebus dengan bimi'atin min ibilin siwami, jadi mati hidup akan ditebus dengan 100 onta, sebagaimana cerita saat hijrahnya Nabi. Katanya pembesar Quraisy, siapapun yang dapat kepalanya Muhammad hidup hayyan au mayitan akan mendapatkan 100 onta. Ini sudah disampaikan dulu sebelum kejadian itu. Fudiya ghadatat darbi bisihami bimi'atin min ibilin siwami. In sahha ma absartu fil manami fa anta mab'utsun ilal anami. Kalau memang benar apa yang aku lihat dalam mimpiku di masa hamilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para rasul Allah setiap bulannya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, beberapa nabi yang lainnya, fa anta mab'utsun ilal anami, maka engkau wahai Muhammad putraku akan diutus untuk ke seluruh manusia. Min indi dzil jalali wal ikrami, utusan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tub'atsu fil hilli wal harami, yang kamu diutus untuk menyebarkan tentang halal dan haram, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tub'atsu bit tahqiqi wal islami, menyebarkan hakikat-hakikat kehambaan dan keislaman. Dini abikal barri Ibrahimi, agama yang dibawa oleh ayahmu, maksudnya datukmu Nabi Ibrahim. Fallahu yanhaka 'anil asnami, dan Allah melarangmu untuk merunduk patuh kepada berhala-berhala. Illa tawatiha ma'al aqwami. Summa akbalat faqalat, kemudian Sayyidah Aminah itu menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, kullu hayyin mayyit, setiap yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru semuanya akan rusak. Wa kullu katsirin yafna, semua yang banyak akan habis. Ini pesan yang sangat luar biasa ya. Setiap orang yang hidup pasti mati. Enggak ada yang hidup abadi, enggak ada. Kullu hayyin mayyit, setiap orang yang hidup pasti mati. Wa kullu jadidin bal, setiap hal yang baru itu akan usang, akan rusak. Makanya jangan pernah kita ngeman apapun, karena apa yang kita punya, kita eman, tetap walaupun nggak kita pakai rusak. Mending rusak kita pakai daripada rusak nggak dipakai. Kullu jadidin bal wa kullu katsirin yafna. Jangan pernah kita beranggapan, wah saya punya banyak ini harta, aman wis. Walaupun kamu punya banyak pasti habis. Nggak habis di kamu, habis di anak kamu. Nah, tinggal kita caranya menghabiskan dengan kebaikan atau menghabiskan dengan sia-sia. Wa kullu katsirin yafna wa ana mayyitatun, kata beliau, dan aku akan mati ini. Wa dzikri baq, dan aku akan selalu dikenang. Kenapa? Menjadi ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu Sayyidah Aminah kalau putranya ini pasti akan menjadi Nabi, dan tidak mungkin kalau sudah anaknya itu Nabi, apalagi sebaik-baik Nabi, dirinya nggak disebut. Pasti dikenang sampai kapanpun. Kita baca Maulid Tiba disebut, kita baca Maulid Simtud Duror disebut, kita baca Maulid Ad-Diyaul Lami disebut, di Syarabut Tahur pun disebut.
Semua disebut, di mana-mana disebut Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Wa qad taraktu khaira, dan aku benar-benar telah meninggalkan kebaikan. Apa yang ditinggalkan? Harta? Tidak. Anak ini yang akan menjadi rasul. Jadi kalau kita ingin meninggalkan kebaikan, tinggalkan anak yang soleh. Meninggallah dalam keadaan punya anak yang soleh. Itu wa qad taraktu khaira wa waladtu tuhra, dan aku sudah melahirkan orang yang suci, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa matat, kemudian saat itu beliau meninggal. Imam Suyuti meriwayatkan dengan sanadnya dan an Ummi Sama'ah binti Abi Rahm an ummiha kadzalik wa zada fihi fakunna nasma'u nauhal jinni 'alaiha. Aku mendengar ada rintihan daripada jin saat meninggalnya Sayyidah Aminah. Fahafidnaha min dzalik. Aku dengarkan rintihan itu, suaranya nabkil fatatal barratal aminah. Kita menangisi seorang pemuda yang baik, pemudi yang baik, yang aminah. Zatul jamalil ifatir razina, yang memiliki kecantikan dan martabat. Zaujati Abdillahi wal Garinah, ummi nabiyillahi dzis sakinah, sebagai istri daripada Abdullah dan ibu daripada Nabiillah yang memiliki ketenangan. Wa sahibil mimbari bil Madinah, dan menjadi ibu daripada orang yang memiliki mimbar di kota Madinah. Sarat ada hufratiha rahina, sehingga dengan meninggalnya beliau mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah sedikit daripada wafatnya baginda ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini mengenang beliau, menceritakan tentang beliau itu sudah giringan takdir Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita selalu mengenangnya. Hingga beliau sampai menyatakan wa dzikri bak. Ya, sebutanku aku akan selalu dikenang. Akan selalu dikenang. Nah, kemudian satu pelajaran untuk kita bahwa apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, jangan sampai kita menimbulkan atau menyebabkan hal yang tidak baik. Jangan sampai dikatakan tuba liman mata ma'ahu dzunubuh. Beruntung orang yang mati bersama dirinya dosanya. Hanya kalaupun kita berbuat dosa, jangan sampai dosa yang jariyah, yang terus mengalir, terus menyebar kebencian, tumbuh dari kebencian ini, musuh ini ngejak yang lain untuk benci juga, ngajak yang lain, akhirnya yang itu nanti ngajak yang lain, terus seperti itu. Jangan. Kalau kita mati ya sudah, mati juga dosa kita nggak tambah. Kalau bisa jariyahnya itu yang baik, kita meninggalkan kebaikan, dan sebaik-baiknya yang kita tinggalkan itu adalah waladun soleh. Sebaik-baik yang kita tinggalkan adalah waladun soleh. Itu yang paling bagus. Waladun soleh itu bisa anaknya sendiri, atau kalau tidak muridnya sendiri. Kalau nggak bisa ngajarkan, membiayai anak yang bisa menjadi anak yang soleh. Sehingga mati itu waqad taraktu khaira. Aku telah meninggalkan kebaikan yang terus mengalir selama-lamanya, nggak akan pernah habis dari kita. Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita jadikan beban untuk bagaimana kita mati ke depan. Karena pasti kita mati, pasti. Mau yang sudah tua atau masih muda pasti mati. Tapi kita persiapkan itu agar kita meninggal dalam keadaan waqad taraktu khaira. Waqad taraktu khaira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Fatihah.